Ayo. Halo. Ya, Hannes lagi di Jakarta, yuk. Iya, mungkin di Jakarta, di Tamrin. Gimana? Iya, sama sih, Vin. Gue lagi menemani Carlos. Gue ini Carlos 2 lah. Hari ini Asa sama ADMR. Gua Carlos di PTPP tadi. Pusing gua. Lu sih nggak belajar. Loh, namanya kan there is always a third chance kan. Pas masuk ya kan, set udah bagus nih support gitu kan. Wow, bagus nih, ini consolidation pattern. Wih, ternyata hari ini air bah. Lu gimana, Yo? Di maksudnya apa sih? Trading kan lu lagi gak trading ya? Kalau aku tradingnya malah di US bukan di Indo. Soalnya itu banyak sekali trading di pasar. Iya emang lagi nggak ini sih. Wah, kok udah Carlos masa? Udah Carlos. Siapa lagi? Halo. Gua terus terang sama konstruksi udah di tahap yang sudah sangat capek ya, jenuh gua. Sudah Carlos 3 kali udah cukup lah ya. Di SKT. Iya. Loh, Adikarya juga sama ya, semua ya. ISG kalau turun pasti konstruksi itu auto turun kan? Tahu gua. Kan dulu sensitif kan. Dari dulu tuh begitu. Wika juga. Ada sih yang nggak turun sih USKT. Oh iya, suspend kok. Lihat. Kalau itu wassalam kalau itu. Nggak ngerti lagi gua. Pusing. Tapi gila juga ya si PTPP ya. Nggak ngerti gua kan sama saham itu nggak paham gua. 650-nya mantul apa enggak nih? 640. Biasa kan. Biasanya nih kan ya. Ini biasanya nih ya. 650 mantul nih ya kan. Pas gua masuk jebol. Lihat aja. 590 nanti. Masih diciong sih. Terus apa yang menarik besok? Gue terus terang masih bingung. Terus terang aja. Gue terus terang masih bingung. Masih belum bisa menentukan. Karena gini sih, yang gue lihat tuh saham-saham tuh pada turun. Tapi volumenya itu rata-rata kecil. Lu perhatiin deh beberapa saham itu ya. Volumenya kecil, tapi bearish banget candlenya. Iya. Benar. Kayak nggak ada likuiditas gitu loh. Iya. Faktornya tuh kita tuh kan lagi bukan krisis sih, tapi kayak kekurangan likuiditas kan. Kayak transaksinya maksimal kayak cuma 12 tag gitu. Begitu pas di Ambror tuh kelihatannya volumenya kecil gitu. Padahal itu yang ada di market kan. Dan hanya transaksinya 12 tag loh. Iya. Tapi nggak tahu kan 12 T itu semua reguler ya? Atau ada negonya? Reguler. 12 T itu reguler. Tapi lari kemana ya? Gue nggak tahu. Consumer sih gue lihat. Karena ICBP kan naik. Wah, berarti market risk off lagi nih. Risk off lagi. Iya. Nggak ada faktor apa-apa kan. Amrik sih ya, Amrik udah mulai turun juga. Dow-nya udah berbalik. Soalnya gini sih Han, memang kalau kita lihat dari ini ya, kalau kita lihat dari data ekonomi ya, fix index-nya memang naik. Udah di 19 kan, 19,72. Nah, gue nggak ngerti ya, ini apakah dari media itu cocokmologi atau gimana. Cuma prinsipnya adalah memang kalau ngelihat dari ini ya, treasury-nya US itu kan sudah di 4,8 kan 10 year-nya. Nah, itu all time high, bukan all time high lah ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, itu sudah tinggi banget gitu. Karena kan ekspektasinya Fed akan menahan suku bunga kan, atau justru naikin suku bunga sekali lagi di November. Nah, itu berarti dia akan nahan suku bunga sampai berikutnya nih, sampai inflasi turun ke 2% targetnya mereka kan. Nah, yang kita harus lihat bukan dari sisi itunya, karena kalau kita lihat dari 2 year dan 2 year government 2 year sama government 10 year itu kan memang inverted. Kalau kita lihat dari 1 tahun 2 tahun yang lalu sudah inverted gitu dari dulu. Betul. Nah, itu kan memang salah satu indikator resesi.
Cuma kita belum tahu nih resesi itu menyebabkan apa. Ya ada beberapa hal yang bisa bikin resesi. Satu, ada government shutdown yang kemarin sudah diselamatkan nih sama pemerintah. Yang kedua, itu terkait dengan utang banyak korporasi yang kemarin utang cukup banyak kan pada saat mungkin COVID atau apa gitu. Dan suku bunga naik terus kan membebani gitu loh. Kinerja perusahaan nggak naik, tapi harga sahamnya naik terus. Bubble gitu kan ceritanya. Nah, itu yang kita masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Nah, tapi memang gue bisa bilang bahwa naikin suku bunga terlalu cepat itu justru akan berbahaya juga gitu. Nah, termasuk ketika nanti inflasi turunnya langsung dalam dari berapa persen, dia turunnya nggak gradual gitu turunnya, tapi langsung zep gitu turun. Itu lebih bahaya lagi. Nah, jadi gue nggak tahu nih apakah fixed index ini lagi nge-price in itu gitu. Gue ngelihat sih beberapa narasi media di luar ya, terutama mereka ngomong soal memang kalau kita bicara soal bond yield, kalau bond yield di Amerika udah 4,8%, ya di Indonesia harus adjust dong ke 7 gitu. Harus adjust pasti. Nah, ketika mereka sudah melakukan adjustment gitu ya, USD IDR sekarang sudah di 15.600 loh sekarang. Banyak capital outflow yang keluar kan, karena mikir ya sesimpel ya gue naruh di money market gitu ya, gue naruh di money market dapatnya sekian gitu dalam bentuk USD, dan ngapain gue masuk di rupiah yang notabene lebih beresiko gitu. Kalau secara investment grade ya, itu lebih beresiko. Ya sudah, gue taruh di money market. Dan sekarang itu banyak perbankan yang kekeringan likuiditas karena banyak dari nasabah-nasabah mereka itu masuk ke reksadana money market gitu loh bro. Itu yang gue lihat sekarang posisinya gitu. Nah, apakah kekeringan likuiditas ini akan menjadi pemicu gitu? Nah, ini yang masih belum tahu. Tapi iya sih, bener sih. Itu kan makanya kalau nggak salah kan hari ini si BI kan udah mulai intervensi rupiah kan? Oh iya pasti. Ya, kan? Pasti mau nggak mau harus intervensi karena kalau enggak kan kita punya bahan-bahan itu kan masih impor kan. Maksudnya masih impor dari manufakturnya. Itu juga akan menjadi salah satu menjadi salah satu beban juga. Jadi ya ada kemungkinan juga suku bunga itu masih bisa naik dan sebagainya. Makanya lu lihat saham properti itu kan lower low. Malah turun. Ya pada turun semua kan ya, karena ya ada kemungkinan suku bunga masih bisa naik gitu seiring dengan beberapa data inflasi yang keluar seperti harga beras dan teman-temannya itu kunci. Karena kalau beras minyak itu udah naik, udah pada ngomel semua pasti. Itu udah pasti. Terutama yang menengah bawah ya. Gitu. Dan inflasi kita kan kemarin juga dari sisi ininya juga udah berasa kan. Minyak udah. Kan? Terus beras juga kan penyebab inflasi kita rada tinggi kan, mulai naik itu kan gara-gara dua itu kan. Gara-gara minyak. BBM. Ya, BBM itu sudah komponen utama. Terus ditambah lagi harga beras kan. Lu lihat gua ngepost terakhir Surabaya itu 43 derajat, men. Yang bener aja. Gila. Di Semarang bener aja. Iya, Semarang juga pasti sih. Ya panas banget kok. Iya, makanya sekarang itu lagi dilanda kekeringan dan sebagainya gitu ya. Ya itu produksi akan beras itu kan makin susah. Yang kita harap itu semoga harga boleh naik sih Han. Maksudnya harga boleh naik, tapi jangan sampai supply-nya yang mandek. Supply mandek ini yang bahaya. Betul. Ya, gue nggak tahu ya gimana pemerintah intervensi pakai Bulog dan teman-temannya ya, menjadi salah satu instrumen mereka ya. Biasanya mereka intervensi pakai itu soalnya. Masih inilah ya, iya gue liatnya kemarin pas gue live tuh kan gue bilang alert, kalau di market itu alertnya ya begitu lu mulai marketnya di bawah 69 tuh ya wanti-wanti aja gitu. Malah hari ini kejadian. Gue pikir tuh hari ini masih bisa ngetes ke atas loh. Ternyata langsung dibanting. Masih di resist kan 27.000. Belum bisa ditembus. Udah kan udah di bawah 69 dan sebagainya. Nah, besok gue liatnya besok atau lusa, besok kayaknya ya. Besok tuh kayaknya bakal ada rebound. Itu satu karena hari ini turunnya cukup kenceng lah. Cuman besok itu rebound itu lebih ke, kalau gue lihat sih lebih ke DCB ya.
Gue merasa juga begitu. Technical rebound kan, karena kalau lu biar nggak technical rebound tuh ya lu mesti balik ke level 69 di atas 6920 gitu. Sama gue lihat juga likuiditas tuh berkurang karena brand juga, karena kan ini kan lagi offeringnya si brand kan. Ya, jadi gue rasa itu juga salah satu faktor likuiditasnya juga nyedot ke situ gitu. Paling gue lupa Vin, kalau misalnya offering kelar kan besok harusnya kita yang ikut IPO brand kan pasti udah tahu kan dapat allotment-nya berapa kan. Iya, besok. Gue lupa duit itu baliknya di tanggal 6 atau besok. Duit sisa di lusanya. Jadi besok kan tahu nih lusanya paling cepat lusa. Iya, beberapa security bukan pas listing. Kan pada saat allotment itu kan nggak langsung listing besoknya. Oh iya. Listingnya itu Senin kalau nggak salah. Tanggal 6 kan listingnya? Tanggal 6 ya? Bentar. Coba lihat ya. Kayaknya enggak deh. Iya, tanggal 6. Ingat gua listingnya tanggal 6. Tanggal 9 kok. Tanggal 9 Oktober. Wah, lama. Hari Senin kok. Oh, tanggal pencatatan ya, tanggal 9 ya. Distribusinya tanggal 6. Ya, berarti duitnya Senin baru pulang. Senin baru balik ke masing-masing. Senin. Iya kan? Ini kalau nggak salah berapa T ya ininya? Gede ini. Brand ini. Brand ini gede. Gede. Gede ini. Berapa T gitu? 40 juta lot. 40 juta lot kali gede. 2,6 T itu 3% doang. 2,6 T itu 3% doang. 2,7 ya. Berarti harus kayak 60 T market cap-nya. Lumayan kan? Iya, gede banget ini. Kayak nggak niat jualan ya, cuma 3% doang. Naik lift. Iya, benar. Nggak, kalau gue bilang strategi sih. Strategi. IPO strategi. Pastilah. 3% doang. Iya, pasti. 3%. Mana nih Olive? Iya. Kalau gue pribadi juga maksudnya gimana ya? Gue lihat marketnya sih aneh ya. Beberapa hari ini, maksudnya kayak kemarin gitu ya. Hari kemarin kan turunnya itu nggak banyak, cuma efek ke portonya lumayan loh. Iya. Enggak, karena yang turun tuh rata-rata yang bulan kemarin main. Iya, benar sih. Iya kan? Memang benar. EBT, nikel swasta itu kayak MBMA dan CKL kan itu turunnya lumayan kan. Nah itu ngaruh juga. Kayaknya satu bursa volumenya cuma ke Meta doang, ke Meta. Iya. Kan sekarang tipenya gitu. Naik 2%. Maksudnya kalau lagi rame nih satu, ya udah semua lari ke situ. Iya, yang lagi rame Meta, Jekon, ACST. Iya. Semua lari ke situ habis itu udah begitu udahan balik lagi ke masing-masing. Kayak gitu, kalau Goto lagi main juga semua pada lari ke Goto kan. Iya. Tuh. OMG, hari buluk banget, astaga Tuhan. Halo Yohanes, kita ketemu di sini. Iya, aku malah ketemunya di live. Ya. Aku lagi parkir. Lu baru pulang ya, Liv? Betul sekali, dan aku belum makan. Gila. Habis dari GBK. Bentar doang kita live. Yo, gimana nih? Aduh, marketnya begini. Gua kayaknya kemarin tuh mau berasa udahlah delete password lah. Sudah tahu bakal babak belur. Ya, 3 derajat terus marketnya begitu. Marketnya begitu lagi, portonya begitu ya. Panas lah. Enggak, kok bisa itu loh? Yang jebol itu pas gua masuk PTPP di support ya kan. Besoknya tuh 6% minus ya. Kesel nggak lo?
Lu kan lu kan udah kita nasehatin dari kemarin-kemarin, jangan. Don't push your luck. Iya. Ya kan. Nah, support kuat. Ya kan. Mana ada. Pemikirannya kan sudah 2 kali cut loss kan. Siapa tahu yang ketiga enggak nih. Siapa tahu yang ketiga enggak. Ternyata sama aja. Iya. Masalah enggak. Konstruksi itu enggak berlaku support kuat, Vin. Supportnya setipis tisu semua. Iya. Tapi pas naik resistnya setipis tisu juga kan gitu. Nah, kenapa kok pas naik sekitar 7-8% gitu gua nggak punya gitu. Selalu begitu. Pas turun 6% gua punya. Mau nangis. Dia pas dilepas naik lagi. Iya, pas dilepas naik lagi. Tiba-tiba muncul berita gitu kan. Pas gua masuk beritanya PKPU. Negatif semua. Makanya nurunin doang, intinya mah begitu. Buat ngerjain si Arvin doang. Iya, intinya mah begitu kok. Kalau gua mah udah tobat. Aduh. Kalau kemarin sih katanya Lokenggong, kemarin kan ketemu Lokenggong juga kan, katanya market itu jadi jembatan menyalurkan orang yang nggak sabaran ke orang yang sabaran. Oh iya, pasti itu gue yakin itu. Tapi perusahaannya bukan konstruksi juga gitu kan seharusnya. Ya maksudnya kalau kita sabar itu kan kalau misalkan ya fundamentalnya oke lah. Ini kan emang nggak bisa sih, nggak boleh, Vin. Tapi kalau infrastruktur menurutnya Diko, Arvin sama Civi gimana? Kalau infrastruktur kayak telekomunikasi atau tower itu kan lebih perusahaan-perusahaan yang dia volatilitasnya itu cukup rendah kan, kayak Telkom atau tower. Kalau dari sisi gue pribadi ya, Telkom, gue terus terang nggak bisa bilang banyak karena ekspansinya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak lah. Maksudnya Telkom ya mau gimana lagi grow-nya gitu. Nah, kalau lebih banyak, kalau telco itu mengandalkan corporate action ya, kayak misalnya apa, merger dengan apa dan sebagainya. Mungkin lebih ke arah sana kalau gue lihat ya, daripada ngeliatin soal grow-nya. Karena kalau grow-nya ya mungkin beberapa emiten doang yang cukup oke ya, terlepas dari corporate action dan sebagainya. Nah, kalau tower-toweran, ini juga sektor yang salah satu yang defensif kan. Maksudnya mau gerak gimana pun, mau gerak seperti apa gitu loh. Kecuali ya terjadi market yang memang tidak apa ya, gue bisa bilang terjadi market yang kurang, maksudnya tidak bisa memberikan grow ke perusahaan emiten lain secara harga saham gitu. Nggak ada katalis yang lain karena grow dari earningnya consumer sama tower ini kan ya kurang lebih lah, mau naik seberapa sih gitu. Jadi ya gue bisa consider telco, lalu tower, lalu consumer, itu ada sektor-sektor yang defensif lah ya gitu. Gue bisa bilang itu sih. Iya sih, kalau tadi juga buat masukan tuh memang buat ada 3 pilihan sih. Kalau ke big bank, infrastruktur, atau consumer. Kalau consumer itu kan jatuhnya lebih ke, karena kita kan mau masuk tahun ke politik ya kok. Iya, betul. Susah sih. Memang tahu sih, belum kelihatan, itu juga belum kelihatan. Iya, sebenarnya sih tergantung cawapresnya siapa gitu kan, kalau mau ngomong gitu. Betul. Sebenarnya gue ngelihat ya dari beberapa calon ya, memang dari beberapa calon ini sudah ibaratnya kampanye lah. Kalau gue bilang yang kuat di Jawa Barat sudah kampanye di Jawa Timur, begitu juga sebaliknya. Iya. Kalau gue lihat polanya itu seperti itu sekarang. Mereka nyari ini ya, tempat-tempat yang menurut mereka lemah. kurang. Mereka lemah. Ya, mereka lemah. Ya. Mereka lemah. Benar. Dan mereka lagi ini juga kan, maksudnya mereka ini kan kejar waktu karena batas untuk pendaftaran itu di akhir Oktober, pertengahan dan sampai akhir Oktober. Ya kan, kalau nggak salah 18 sampai 25 ya kalau nggak salah itu pendaftarannya. Dan pemilihan umumnya ya itu di Februari. Ya. Which is 4 bulan doang di kampanye nih. Debat sama kampanye 4 bulan.
Cuma 4 Iya. bulan waktunya. Lu bayangin semasif apa ntar sih? Menurut gua sih lumayan masif ya. Lu kampanye cuma 4 bulan doang. Kalau dulu Kemungkinan kan jauh-jauh hari kan. Tanggal 14 sama 19 pemilunya. 14 Februari sama 9 Juni. Oh, kalau dia 9 Juli itu putaran kedua ya, Ya, maksudnya. putaran kedua. Terus Novembernya baru pilkada. Nah, ya benar. November. Pilkada itu beda ya? Beda-beda di Bulannya desain. ya? Jadi Bareng ya? kita ini pilek sama si pilpres dulu. Nah, si pilkada itu nanti November. Makanya kan kemarin begitu terbit jadwal cuti kita kan ada berapa? 24 hari ya? Berapa gitu? Nah, itu belum termasuk pemilu sama pilkada.